Sekolah Minggu Online Jenjang Anak Tangguh Jemaat GPM Taat. Nah adik-adik, di saat ini kakak pengasuh nanti bilang hai, berarti adik-adik di rumah balas kepada kakak pengasuh hello dan sebaliknya. Oke, mantap? Mantap. Kita coba ya. Hai adik-adik. Halo. Satu kali lagi. Hai. Halo. Halo. Hai. Oke, pintar sekali. Adik-adik, kata lihat saat ini kayak di sebelah kiri kakak pengasuh ini, sebelah yang paling ujung sana, kayak kelihatan sangat tampan sekali. Betul kasih adik-adik? Betul. Dan yang paling tampan di ujung itu adalah kakak Luther. Dan yang di sebelah kakak pengasuh lagi ada kakak pengasuh Susi. Dan kakak pengasuh, ada yang masih ingat? Ya, kakak pengasuh Nadine. Tepuk tangan. Nah adik-adik, tidak terasa ketong saat ini sudah sampai pada pertemuan ke-7. Luar biasa kasih adik-adik? Luar biasa. Nah, karena Tuhan punya cinta yang luar biasa pada katong, kasih yang luar biasa pada katong, dari pagi sampai malam Tuhan selalu jaga katong. Untuk itu kakak pengasuh minta adik-adik di rumah semua berdiri. Semua berdiri dan bersama-sama dengan kakak pengasuh dong di sini sama-sama menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Nah adik-adik, kalau adik-adik dong habis menyanyi lagu tadi, adik-adik dong rasa ada sukacita kasing? Sukacita. Adik-adik dong rasa senang kasing? Senang. Nah kalau gitu, kalau adik-adik dong masih rasa senang, kita masih tetap berdiri lah, kita menyanyi satu lagu lah akan berjudul Senang-Senang. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan
lagu kita nyanyikan berturut-turut, tapi pasti adik-adik dan di rumah pasti masih semangat dan sangat-sangat semangat. Oke adik-adik, di saat ini kakak pengasuh minta adik-adik dong semua duduk tenang, lipat tangan, dan kita akan ada dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, kami mengucap syukur untuk waktu ini. Biarlah ibadah sekolah minggu online anak tanggung kami landasi itu dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Iya, adik-adik di rumah, kakak Susi dan kakak Nadine. Ketong sebelum lanjut pertemuan ke-7 hari ini, kakak pengasuh, kakak Susi dan kakak Nadine mau cek adik-adik di rumah yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Dong masih ingat materi minggu kemarin kaseng? Masih. Masih kaseng? Masih. Nah, kalau dong masih ingat, sekarang kakak pengasuh mau tanya, materi minggu kemarin bercerita tentang apa? Ya, betul sekali, tentang apa? Rumpun ibadah ritual pengutusan. Betul sekali, tepuk tangan dulu. Kalau begitu kakak pengasuh tanya ulang lagi. Rumpun ibadah ritual pengutusan terdiri dari beberapa unsur. Betul sekali, ada berapa? 2. Yaitu yang pertama, pengutusan dan berkat, dan yang kedua, nyanyian jemaat. Tepuk tangan dulu. Adik-adik itu luar biasa sekali. Nah, hari ini Kotong ada dalam pertemuan ke-7, tetapi sebelum Kotong masuk dalam materi pertemuan ke-7, Kotong akan berdoa sekaligus membaca firman Tuhan. Halo adik-adik, di saat ini kita akan dengar firman Tuhan. Untuk itu, kakak pengasuh minta adik-adik dong duduk manis, ambil Alkitab, lalu kita mau baca sama-sama baca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di kesempatan siang hari ini Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Untuk itu kami mohon Tuhan Yesus mari datang, berkati kami semua, agar apa yang sebentar kami baca dan kami dengarkan dapat kami berlakukan itu dari hari lepas ke hari. Ini kami Tuhan, dengan doa kami siap untuk mendengarkan apa kata firman-Mu. Amin.
Firman Tuhan di saat ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, yakni Matius pasal 20 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-28. Adik-adik, di saat ini kakak pengasuh akan baca ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-23. Pemberitaan firman Tuhan di saat ini yang berjudul Permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakmu ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Demikian firman Tuhan di siang hari ini. Oke adik-adik, sekarang kita akan berjumpa dan membahas lagi materi kita yang ke-7, yaitu tentang unsur ibadah sosial kepemimpinan. Nah adik-adik sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, kakak pengasuh mau bertanya untuk dong semua di rumah, apakah adik-adik masih ingat dan mengenal dengan baik Ketua punya pemimpin di bangsa dan negara ini maupun di gereja? Nah, untuk lebih mengingatkan adik-adik di rumah, berikut ini Ketua akan menyaksikan tayangan tentang tokoh-tokoh pemimpin yang ada di bangsa dan negara maupun di gereja. Nah adik-adik yang terkasih, tadi kan adik-adik sudah melihat dan mengenal siapa-siapa tokoh pemimpin kita. Sekarang kakak pengasuh mau menguji adik-adik di rumah. Sekarang kakak pengasuh mau bertanya dulu yang pertama. Sebutkan nama wali kota Tual. Oke, siapa kakak Lulu? Ya, pemimpin di kota ini adalah Bapak Wali Kota Adam Rahayaan SAG. Ya betul, Oke, sekarang yang kedua. Sebutkan nama ketua klasis pulau-pulau kecil dan kota Tual. Ya betul, Nah adik-adik, tadi adik-adik sudah menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh kakak pengasuh Susi dan juga kakak pengasuh Luther. Sekarang kakak pengasuh akan menjelaskan apa itu pemimpin. Nah, seorang pemimpin adalah seorang yang mempunyai wewenang untuk memerintah orang lain. Dengan kata lain, menjadi pemimpin itu berarti menjadi seseorang yang mengatur, mengarahkan, dan mempengaruhi orang lain dengan berbagai cara untuk mencapai tujuan bersama. Nah, adik-adik, berbicara tentang kepemimpinan, maka di sini ada dua pola kepemimpinan. Yang pertama, pola kepemimpinan duniawi. Pola kepemimpinan duniawi ini lebih mengutamakan status dan kekuasaan. Ada contoh kepemimpinan duniawi. Contohnya ada 5. Yang pertama, otokrasi atau biasa orang-orang bilang akan dengan otoriter. Yang kedua, diktator. Yang ketiga, demokratis. Yang keempat, partisipatif. Dan yang kelima, birokratis.
sama diktator dan otoriter ini, dan dua tuh saya mau melebihi daripada orang lain, dan dua saya mau dengar orang lain, dan dua ini egois, sombong, dan dua anggap bahwa orang-orang yang lain itu tuh yang bisa. Dong pikir bahwa iya kok yang bisa, beta ini bisa lebih daripada kok. Itu adalah contoh kepemimpinan dari diktator dan otoriter. Yang berikut adalah demokrasi dan partisipatif. Dan dua ini sama, dan dua punya pola kepemimpinan itu, dan dua mau mendengar orang-orang yang dan dua pimpin. Dan dua ini punya kepemimpinan yang sangat luar biasa dan baik. Dong punya kepemimpinan itu untuk mendapatkan musyawarah untuk mufakat. Dan yang terakhir adalah pola kepemimpinan birokratif, yaitu pola kepemimpinan yang terikat dengan aturan-aturan. Jadi seorang pemimpin yang mengharuskan bahwa dia bawahan-bawahan itu harus terikat dengan aturan-aturan yang bos bikin itu. Jadi seorang pemimpin yang mengharuskan bawahan-bawahannya untuk mengikuti pola kepemimpinan dari seorang pemimpin. Nah, ada juga loh pola kepemimpinan yang sangat luar biasa yang perlu adik-adik di rumah contohi, bahkan kakak pengasuh, bahkan semua jemaat harus mencontohi kepemimpinan tersebut. Betul kan kakak pengasuh? Ya betul kakak Luther. Adik-adik sekalian, yang tadi sudah disampaikan panjang dan lebar untuk adik-adik dari kakak Luther itu tentang pola kepemimpinan duniawi. Tapi yang paling utama yang harus adik-adik teladani dan kakak pengasuh juga teladani yaitu tentang kepemimpinan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Kenapa adik-adik harus meneladani Tuhan Yesus, kakak Lut? Karena Tuhan Yesus itu baik dan luar biasa. Tuhan Yesus selalu memberikan contoh rendah hati, mau menolong, tulus dan ikhlas. Jadi kakak pengasuh di sini sangat berharap adik-adik di rumah harus dan selalu meneladani Tuhan Yesus sebagai contoh pemimpin yang sejati. Misalkan kakak pengasuh mau bilang buat yang kakak-kakak di rumah, ada yang sudah punya adik-adik. Siapa di sini yang sudah punya adik lebih dari satu, sudah jadi kakak? Seorang kakak itu dia sudah bisa jadi pemimpin buat adik-adik. Seorang kakak yang baik itu dia bisa mengajarkan adik-adik untuk membantu orang tua, rajin berdoa dan rajin belajar supaya besar nanti adik-adik sudah bisa menjadi pemimpin yang baik seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, bisa jadi pemimpin di gereja dan juga bangsa dan negara. Jadi yang adik-adik di rumah, jadilah kakak yang baik supaya ketika besar Tuhan Yesus memberkati, mereka akan menjadi pemimpin yang baik. Oke adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, sekarang kakak pengasuh akan mau mengingatkan lagi tentang materi yang sudah disampaikan. Apakah adik-adik masih ingat atau tidak? Ya, sekarang kakak pengasuh mau bertanya yang pertama, apa itu arti kepemimpinan? Ya adik-adik, kepemimpinan atau seorang pemimpin adalah seorang yang bisa mempengaruhi orang lain yang dipimpinnya untuk bersama-sama bekerja keras untuk bisa mencapai satu tujuan. Ya, pintar sekali. Kemudian yang kedua, kakak pengasuh mau tanya lagi buat adik-adik, apa itu pola-pola kepemimpinan? Oke, silakan kakak Luther. Ya baik adik-adik di rumah, pola kepemimpinan duniawi itu ada 5. Yang pertama adalah otoriter, yang kedua diktator, yang ketiga demokrasi, yang keempat partisipatif, dan yang kelima birokratif. Tepuk tangan dulu adik-adik. Nah, selain dari pola kepemimpinan duniawi, ada juga pola kepemimpinan Tuhan Yesus. Contohnya seperti melayani dengan penuh kerendahan hati. Betul gak sih adik-adik? Betul. Ya, tepuk tangan dulu. Oke adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, tadi kakak pengasuh sudah memberikan motivasi bagi adik-adik di rumah yang bisa belajar dari seorang pemimpin. Sekarang kakak pengasuh mau berikan motivasi lagi buat adik-adik di sekolah. Di sekolah yang sudah diberikan tanggung jawab untuk menjadi ketua kelas itu, tolong berikan contoh yang baik. Memimpin teman-teman yang baik berarti ketua kelas harus menjadi contoh dulu yang pertama. Jangan ketika teman-teman ribut, ketua kelas menegur teman-teman, tetapi ketua kelas sendiri
tidak menjadi contoh yang baik. Nah, jadi mulai dari sekarang, adik-adik baik di rumah maupun di sekolah atau di mana saja berada, belajar untuk menjadi seorang pemimpin yang baik seperti teladan Tuhan Yesus. Bagaimana Kakak Lulu? Betul sekali. Nah, dari apa yang sudah dijelaskan oleh Kakak Luther dan Kakak Susi, maka Kakak Pengasuh akan menunjukkan beberapa contoh pemimpin-pemimpin baik dari duniawi maupun pola kepemimpinan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sekalian, dari materi yang pertama sampai yang saat ini Kakak Pengasuh sudah sampaikan, pasti adik-adik di rumah punya begitu banyak idola, baik itu pemimpin dalam bentuk apa saja. Tapi Kakak Pengasuh di sini mau mengajak kita sekalian untuk tetap selalu mengidolakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah katong punya Jagoan, idola, dan harapan. Betul kan adik-adik? Nah, untuk itu dengan semangat Kakak Pengasuh minta kotong semua berdiri dan kotong menyanyikan lagu Jagoanku. Ada Power Rangers, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Ada Power Rangers, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Nah, adik-adik sekalian, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu Kakak Pengasuh mengajak adik-adik di rumah semuanya untuk mengambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, angkat hati pikiran pada Tuhan, dan kita akan berdoa. Adik-adik, mari kita tenang lalu kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau sudah boleh menjaga dan melindungi kami sehingga kami boleh dipertemukan kembali di saat ini dengan penuh damai dan sukacita. Bapa di surga, di saat ini kami berdoa menyerahkan akan kehidupan adik-adik kekasih kami. Biarlah Engkau selalu ada menyertai, melindungi mereka dari hari lepas ke hari. Tuhan Yesus, biarlah Engkau ada menyertai mereka dimanapun mereka berada.
menyertai pendidikan-pendidikan mereka. Biarlah Engkau memampukan mereka agar mereka dapat menyerap setiap apa yang diberikan oleh para guru maupun para pengasuh, sehingga mereka dapat mampu untuk menyerap itu demi masa depan mereka ke depan. Tuhan Yesus, kami berdoa pula akan kehidupan orang tua di kekasih kami. Biarlah Engkau ada bagi mereka, sehingga mereka dapat membimbing, mendewasakan, menuntun adik-adik kekasih kami ini ke arah yang Engkau kehendaki. Lalu Tuhan Yesus, kami berdoa dan menyerahkan pula akan kehidupan bangsa dan negara kami ini Tuhan, dari pusat sampai ke pelosok-pelosok daerah terpencil sekalipun Bapa. Biarlah Engkau ada menyertai pimpinan-pimpinan kami, sehingga mereka dapat melihat akan kehidupan masyarakat Indonesia di tengah-tengah kasus COVID-19 ini Tuhan. Lalu Tuhan Yesus, kehidupan kami para pengasuh, biar Engkau mampukan kami, sehingga kami juga dapat menjalankan tugas kami dengan penuh rasa tanggung jawab untuk mendewasakan, membimbing adik-adik kasih kami ke arah yang Engkau kehendaki. Lalu Bapa, kehidupan kami ke depan di tengah-tengah gejolak COVID-19 ini kami pertaruhkan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, kami percaya Tuhan bahwa semua atas dasar izin Engkau. Karena itu Tuhan, pasti ada jalan keluar untuk setiap masalah yang kami hadapi ini Tuhan Yesus. Lalu Bapa, biarlah kehidupan kami dari hari ini terus kekal selama-lamanya ada dalam perlindungan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita mengakhiri jumpa kita di hari ini, kakak pengasuh mau menitip pesan buat adik-adik. Semoga materi di hari ini bisa diterima dengan baik dan adik-adik selalu mencontohi teladan dari Tuhan Yesus untuk bisa menjadi seorang pemimpin yang rendah hati, selalu melayani dan suka menolong sesama. Adik-adik semua, mengakhiri sekolah minggu online kita saat ini, mari kita tenang, kita akan berdoa berkat. Mari kita berdoa. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan tuntunan dari kuasa Roh Kudus mau tinggal menyertai ketong semua mulai dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sekolah minggu online jenjang anak tangguh jemaat GPM TAR. Adik-adik di rumah, tetap ingat pesan-pesan dari kakak pengasuh. Protokol kesehatan tetap dijaga. Ketika keluar rumah harus tetap menggunakan masker. Jangan lupa cuci tangan Dan menjaga jarak. Sekian sekolah minggu hari ini. Sampai jumpa minggu depan di pertemuan ke-8. Dah.